Kenaikan gold tertahan jelang inaugurasi Presiden Trump. Halo Sobat Trader, bertemu lagi di video analisa mingguan di Java Global Futures. Oke, kita akan bahas nih, minggu ini adalah minggu yang cukup krusial ya. Bagaimana ada event-event penting di pergerakan market pada minggu ini. Kita akan bahas analisa gold, juga Nasdaq dan oil. Tanggal 20 sampai 24 Januari 2025. Ada event-event penting apa yang akan mempengaruhi pergerakan market dan juga bagaimana prediksi dan peluang-peluangnya. Jangan skip video ini Sobat Trader, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, kita langsung aja mulai. Sebelum kita bahas untuk analisa seminggu ke depan, saya review sedikit singkat untuk analisa market minggu yang lalu. Minggu lalu data pentingnya adalah data inflasi Amerika Serikat, yaitu data PPI dan data CPI. Nah, saya rangkum di sini untuk data PPI bulanan pada Desember. Hasilnya adalah ada penurunan dari 0,4 ke 0,2%. Kemudian untuk inflasi Amerika Serikat untuk bulanan ada kenaikan tipis ya dari 0,3 ke 0,4. Tetapi market menyoroti adanya penurunan di inflasi inti. Ya. Oke, sorry, ini inflasi intinya bukan YoY tapi MOM ya. Ada penurunan dari 0,3 menjadi 0,2. Jadi market menyimpulkan PPI dan CPI terjadi penurunan. Inflasi AS ada perlambatan, gold cenderung melemah. Oke, Sobat Trader. Dan di sini juga ada momen di mana gold menjadi bullish. USD melemah, gold bullish. Oke, kita akan lihat lagi. Dolar indeks turun 0,2%. Kemudian gold naik sebesar 0,45%. Sedangkan untuk Nasdaq mengalami kenaikan paling besar yaitu 2,71%. Dan untuk harga minyak atau oil naik sebesar 1,1%. Jadi jelas di sini Sobat Trader untuk gold, Nasdaq dan oil mengalami bullish dan dolar indeks mengalami bearish. Oke, kita lihat untuk fokus market pada minggu ini. Kita akan bahas mengenai inaugurasi Presiden Trump. Ini sudah memang diantisipasi oleh para pelaku pasar jauh sebelumnya, yaitu setelah Trump menang presiden ya. Market berspekulasi mengenai apa kebijakan-kebijakan Trump yang dapat mempengaruhi pasar secara langsung. Nah, kita lihat Sobat Trader, reaksi pelaku pasar cenderung mencerminkan ketidakpastian dan ekspektasi yang beragam ya, campur aduk ya. Kita lihat bahwa ada beberapa pola reaksi utama di pasar. Kita lihat ya, mereka ada yang memang optimis dengan kebijakan fiskal dari Trump, tapi ada juga kekhawatiran terkait kebijakan perdagangan atau tarif impor yang tinggi terhadap negara-negara lainnya. Ini bisa memicu naiknya inflasi. Kemudian terhadap dolar mengalami kenaikan ketika sejak Trump menang presiden ya. Jadi penting sekali Sobat Trader, hari Senin tanggal 20 Januari inaugurasi Presiden Donald Trump, semua market, semua pelaku pasar tertuju ke Washington DC. Kemudian kita lihat lagi untuk data-data ekonomi lainnya ya. Ini juga bisa mempengaruhi sedikit karena Bank of Japan sekalipun ini cenderung ke forex, tapi Bank of Japan ini diprediksi akan menaikkan suku bunga. Kenapa kita bicara ke gold sedikit ya? Karena tingkat suku bunga yang tinggi itu bisa mempengaruhi juga minat investor lari ke mata uang dan bisa mengikis minat terhadap gold. Oke, kita akan bahas mengenai pergerakan cara teknikal dan peluang-peluangnya. Oke Sobat Trader, kita bahas dulu pertama yaitu ke dolar indeks. Kita lihat dolar indeks pada minggu lalu, kita lihat di grafik weekly. Kita lihat bagaimana kenaikannya memang mencapai level yang lebih tinggi ya. Hampir kalau di grafik MetaTrader Java Global Future hampir menyentuh 110, yaitu menyentuh 109.980. Tapi kita lihat katakanlah sudah menyentuh 110 ya. Lalu terjadi penolakan, terjadi rejection dan harga ditutup mingguan di 109.200 dan lowernya 108.380. Kalau kita lihat pada grafik weekly, ini adalah grafik seperti spinning top ya. Spinning top itu adalah di mana body candle-nya kecil dan ada di tengah-tengah antara shadow atas dan shadow bawah. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran ataupun ketidakjelasan di market ya. Apakah dolar akan dibiarkan naik atau dolar dibawa untuk koreksi turun. Jadi minggu ini dolar wait and see. Kenaikannya dalam 3 bulan terakhir sejak September mengalami perhentian untuk sejenak. Dan secara daily kita lihat memang kenaikannya juga tertahan di 109.20 dan kemudian bisa terjadi koreksi. Kalau pada grafik D1 ini dolar masih di atas MA ya, MA 50 masih cukup jauh dan bisa aja terjadi pullback ya, harga mendekati ke MA 50 kembali.
Oke, Sobat Trader, sekarang kita bahas gold dan peluang-peluangnya. Nah, Sobat Trader bisa lihat bagaimana pergerakan gold pada minggu yang lalu sudah menyamai level tertinggi pada tanggal 12 Desember, yaitu menyamai di sekitar 2675 ya. Kenaikan minggu lalu memang di 2724. Kita lihat area 2725 dan 2749 adalah order block atau area di mana ini adalah supply area atau resisten area, atau kalau order block ini berarti bisa jadi di sini adalah tempat-tempat di mana pada big players menaruh posisi sell order. Jadi begitu harga menyentuh saja di level sekitar 2725 terjadi penolakan. Kita lihat sudah terjadi, harga nyentuh 2725 tapi ditutup turun di 2714, ditutup sedikit ya di bawah 2725. Kemudian pada hari Jumatnya harga ditutup koreksi. Nah, kita lihat Sobat Trader, memang di sini sudah 3 kali ya terjadi rejection, dan kita bisa cari garis atau titik ya untuk level Fibonacci ya, untuk kira-kira gold akan koreksi turun dulu ya. Saya katakan ini koreksi turun karena trennya naik ya. Koreksi turun kemana? Kita bisa cari mungkin ke 38,2 di 2675 pada minggu ini. Kita lihat apakah ada peluang seperti itu. Menurut saya masih cukup terbuka untuk gold bisa rejection ya, ataupun mungkin mencari pullback dulu ke 2675 atau ke Fibonacci 50-nya di 2660. Jadi 2675, 2660 bisa jadi adalah area untuk correction. Kemudian harga akan kembali menguji lagi level 2750, dan kalau break 2750 siap-siap gold akan kembali mengincar ATH ya, level ATH sebelumnya yaitu di 2789, yaitu tertinggi pada bulan Oktober. Oke, peluang gold minggu ini bisa cari posisi buy untuk long yaitu di 27660 sampai 2775. Kita ke USD oil. USD oil kita lihat Sobat Trader di grafik mingguan terjadi kenaikan untuk 1 bulan ya, untuk 4 minggu kita katakan, dan kenaikan kemarin ada rejection yang cukup besar di akhir pekan, yaitu di hari Rabu sudah mencapai tertinggi dalam 1 bulan lebih, kemudian pada hari Kamisnya terkoreksi dan hari Jumatnya juga mengalami koreksi lagi. Dan kita lihat di sini pada grafik mingguan terjadi rejection yang cukup besar di area harga di 80,73, jadi tidak berhasil menyentuh 81,00, kemudian terkoreksi turun sampai 77,38. Jadi cukup besar area rejection di sini. Jadi menyentuh 80 saja mengalami perlawanan kuat dari seller. Jadi untuk USD oil kita bisa pakai Fibonacci retracement, kemungkinan harga akan koreksi turun yang cukup besar. Jadi minggu ini saya prediksi koreksi turun ya. Jadi kita bisa cari posisi sell untuk USD oil. Kemungkinan ke koreksinya ke 50 yaitu di 74,56 atau katakanlah ke level 75. Dari sekarang 77,30 ke 7500 masih ada peluang 250 pips untuk kita cari posisi entry sell untuk minggu ini. Sobat Trader bisa pakai time frame yang lebih kecil untuk mencari posisi sell-nya supaya sell-nya lebih akurat. Oke, kita ke peluang analisa dan peluang di Nasdaq. Nasdaq ini sempat terkoreksi dalam 4 minggu, tapi kita lihat minggu kemarin harga berbalik naik lagi. Dan kita lihat Nasdaq sepertinya mendapat angin segar ya menjelang pelantikan Trump. Kita lihat di sini, kita tinggal menunggu saja Sobat Trader, apabila harga break sini resisten trendline, maka akan terjadi kelanjutan kenaikan atau ya namanya bullish continuation. Nah, bullish continuation akan mengincar level tertinggi sebelumnya di harga sini, yaitu adalah level tertinggi pada 16 Desember di level 22.150. Jadi Nasdaq tinggal menunggu aja konfirmasinya mungkin hari Selasa ya Sobat Trader, kan hari ini wait and see menunggu inaugurasi Trump sampai Selasa dini hari, dan kita lihat Selasa pagi apakah harga break 21.676 berarti break resisten trendline, maka cenderung bullish ke level tertinggi pada 16 Desember. Oke Sobat Trader, cukup banyak peluang-peluang market minggu ini. Gold ada potensi koreksi turun dulu, kemudian oil juga koreksi turun, dan untuk Nasdaq peluang naik menuju level ATH lagi. Jadi Sobat Trader,
Jangan biarkan ini hanya menjadi analisa atau prediksi saja, tapi sobat trader bisa manfaatkan untuk trading pada minggu ini. Jangan lupa dan trading di Java Global Futures. Share video ini sebanyak-banyaknya. Salam profit.